pemirsa Bali TV, kembali saya Dewi Yuneri menjumpai Anda dalam program Bisnis Bali News. Kali ini saya bersama dengan owner Taksu Design, Pak Adi Mariana. Kita ingin melihat bagaimana kondisi bisnis di bidang desainer gitu ya, di tengah pandemi COVID-19. Mari kita langsung sapa Pak Adi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya? Baik. Saya buka masker dulu ya. Silakan. Luar biasa. Baru terlihat ya gantengnya. Kabar baik ya Pak Adi? Baik, Astung Karo. Luar biasa. Jadi sebelum berbicara jauh nih, saya ingin tahu dulu kenapa kasih namanya Taksu Design. Taksu Design itu berawal ketika dulu saya bepergian sembahyang ke suatu pura. Di situ saya melihat banyak sekali yang nggak tersentuh dari pemangku ataukah dia ininya pengiringnya itu yang membantu jalannya upekara. Di sana saya melihat pemedak semua pakai pakaian yang begitu bagus, sedangkan mereka yang berkaitan dengan upekara tidak ada yang ngelirik. Di situ saya timbul niat untuk membuat suatu usaha butik yang menamakan Taksu. Sehingga harapannya nanti orang yang memakai produk saya itu auranya semakin muncul. Taksu ya. Di awal saya sasar dulu pakaian adat Bali. Begitu kena di pakaian adat Bali baru mulai merambah ke fashion yang lain. Oh, luar biasa. Jadi sejak kapan ada Taksu Design ini Pak Adi? 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu ya. Bukan waktu yang singkat itu ya, tentunya dia sudah melewati banyak proses gitu kan. Itu ada tantangan tersendiri atau tidak di tengah kondisi di Bali gitu? Kita terus berinovasi, menyesuaikan dengan zamannya, update terus, sehingga kita mampu bersaing di berbagai macam sisinya. Iya. Jadi produk dari Taksu Design ini apa saja Pak Adi? Kita kebanyakan mengangkat kain-kain tradisional, masih kearifan lokalnya. Kearifan lokal, iya. Jadi memang ingin menggelorakan gitu ya, mengenalkan budaya Bali gitu ya. Ya, ingin memasarkan kain-kain tradisional yang diangkat menjadi suatu fashion yang bisa diterima di masyarakat. Dan ini tentunya juga memiliki tantangan tersendiri di banyaknya kompetitor di Bali. Ini luar biasa. Bagaimana Pak Jikabi ini Pak Adi? Kita nggak mengikuti tren. Kalau Taksu itu nggak mengikuti tren, tapi berharap bisa menciptakan tren tersendiri. Iya. Dan itu yang saat ini harusnya dilakukan ya oleh para. Iya, seharusnya. Menciptakan tren. Jadi kita tidak terus melulu mengikuti tren yang ada. Iya. Kalau tradisional dipadukan dengan modern, dengan sentuhan desain yang modern, mengangkat kain tradisional itu yang unik, yang banyak dicari. Nggak dari lokal Balinya, di luar Bali pun masih bisa diterima. Berbicara pemasaran ini, pasarnya ini memang domestik atau bahkan sampai ke mancanegara? Kalau pemasaran kita di domestik bagus banget. Kita mempunyai banyak customer yang sangat care, dari mulut ke mulut mereka begitu puas memakai produknya, langsung mereka rekomen ke teman-temannya, kerabatnya, sehingga kita semakin dikenal. Ya terbantu kan juga kebijakan gubernur yang memakai kain endek, juga kita dikasih ruang oleh Ketua Dekranasda Ibu Gubernur Putri Koster, kita dikasih berpameran terus sehingga kita mampu mempromosikan lebih jauh lagi, lebih luas lagi, sehingga produk lokal Bali lebih dikenal di masyarakat. Iya betul. Jadi inovasi dari Bunda Putri Koster itu sangat luar biasa. Sangat mengeluarkan untuk mengenalkan IKM dan juga UMKM ya. Tentunya sangat membantu ya Pak. Membantu banget. Apalagi di pandemi, kita diperkenalkan banyak macam sisi dari kita harus berubah dari yang memang bergerak dulunya kita pangsa pasarnya di berbagai macam ini, ada yang menengah ke bawah, ada yang menengah ke atas, tapi sekarang di masa pandemi saya malah kenanya yang menengah ke atas. Sehingga saya menyiapkan produk-produk yang lebih premium lagi. Betul. Jadi memang ketika kita membuat sebuah bisnis, kita harus tahu pasarnya ini siapa gitu. Iya, pasar kita dulu kenali, baru kita mampu mengolah produk kita, sehingga kita mampu memasarkan tepat sasaran. Betul, karena memang kalau kita menyediakan sebuah produk yang memang dicari oleh
pasaran gitu ya, yang sehingga jadi tepat gitu ya. Iya, benar banget. Jadi terkait tentang pameran ini tentunya ada manfaat ya Pak Adi ya? Sangat bermanfaat. Di samping juga kita memperkenalkan produk, promosi juga kita lebih dapat, sehingga nggak di sini aja mereka bisa mengakses produk kita. Ada juga di balimall.id, ada juga kita yang punya 3 cabang butiknya yang ada di Jalan W.R. Supratman, Jalan Kartini, ada juga yang di Negara Jembrana. Di Jembrana juga. Ya ada. Dan mungkin ada rencana ke depan untuk pengembangan yang lebih luas lagi Pak Adi? Kita sekarang maksimalkan dulu apa yang sudah ada, sehingga customer kita tidak merasa kecewa. Betul. Kalau kita udah siap untuk nanti go lebih luas lagi, baru kita akan tampilkan yang lebih baik. Ya. Dan saat ini memang yang terpenting adalah tetap menjaga kualitas ya Pak Adi? Ya, kualitas nomor satu. Kualitas, kepuasan customer kita terus jaga, inovasi terus, dan kita juga bergerak semua sekarang sasaran kantor, anak muda, semua kita rambah dengan segmennya itu kita penuhin dulu itu semua, sehingga mereka itu dari kalangan anak kecil sampai ke orang tua, jadi tidak lagi sungkan memakai baju yang dari kain tradisional. Kita olah dengan sedemikian rupa sehingga ada sentuhan modernnya, dan mereka pun akan tidak malu lagi memakai kain tradisional, tapi tidak bangga, formal lagi, tapi malah bangga. Benar. Seharusnya memang terutama masyarakat Bali gitu ya, bangga menggunakan kain tradisional seperti ini untuk justru dikenalkan kepada masyarakat luar gitu ya. Benar. Luar biasa. Dan terus artinya terus berinovasi di tengah pandemi ini, ada sebuah produk baru mungkin atau inovasi baru Pak Adi? Inovasi baru kita sekarang kita bermain di warna. Warna ya. Kita sudah mungkin orang-orang sudah bosan dengan warna yang begitu pakem banget, dengan warna klasik yang udah ini, kita munculkan sekali warna pastel yang bisa lebih ringan kan, cuaca pengap kita simple, jadi bisa agak-agak tapi mewah gitu. Benar ya. Jadi nggak kelihatan banget ini kain tradisional, tapi baru dilihat unik banget gitu kan. Benar-benar. Jadi memang terus berinovasi. Setuju Pak Adi ya, di tengah pandemi seperti ini memang kita dituntut untuk terus berinovasi. Iya, berinovasi. Terus ada ini harmonisasi lagi dengan berbagai macam penenun. Kita gandeng banyak penenun, kita arahkan untuk memberikan kualitas yang terbaik dan memunculkan desain-desain motif-motif yang baru lagi, sehingga saya sebagai pemproduksi fashion jadi lebih gampang untuk memasarkannya. Iya. Dan juga terkait tentang bahan baku, ini ada kendala atau tidak Pak? Tidak, kita banyak di Bali punya penenun-penenun bagus dan berkualitas. Jadi itu aja kita olah, sehingga putaran ekonomi juga bisa kita bangkit kembali. Seperti yang kita gelar terus sekarang, pameran Bali Bangkit terus, itu membangkitkan semua penenun, pengrajin, ya berbagai macam usaha, sehingga putaran itu nggak lagi kita itu terus memikirkan pariwisata. Jadi kita bisa olah yang ada. Berdayakan yang ada, potensi banget, karena banyak banget di desa-desa tuh banyak banget penenun-penenun yang belum tersentuh kita angkat lagi, kita jadikan fashion sehingga dikenal, dan mereka tidak kekurangan pekerjaan, nggak harus nganggur gitu. Dan ini juga menjadi salah satu tugas kita bersama ya, tidak hanya pemerintah tapi kita semua stakeholder ya, untuk bersama-sama mengangkat para penenun yang di desa-desa untuk mengenalkan itu. Kita memang harus dari sananya dulu, dari bahan bakunya dulu kita perbaiki dulu, sehingga kita mampu mengolahnya menjadi produk yang benar-benar bagus. Jadi tidak lagi kita berpatokan pariwisata yang sekarang lagi agak kurang baik. Jadi sehingga dengan kita memunculkan banyak fashion, siapa tahu nanti Bali terkenal dengan fashionnya. Iya, benar-benar. Yang selama ini Bali terkenal dengan pariwisata, bahkan penghasilan. Ya, jadi kan itu ada sinergi lagi, begitu ada pariwisata kita bisa tawarkan produk fashion juga kan. Betul. Dan ini saling menurut saya bagus sekali untuk dikolaborasikan gitu ya. Benar. Yang mungkin selama ini dikenali pariwisata, tapi kita sekarang lebih up lagi bagaimana dunia fashion di Bali gitu, dengan mengenalkan kain-kain tradisional gitu ya, dengan kita didesain sedemikian rupa, kita pengaruhi modenya biar bisa ini tren mode yang ada di Bali bisa
terdengar di mancanegara gitu kan. Jadi sehingga Bali lagi nggak dikenal dengan apa namanya pariwisata, hanya tapi pariwisata saja. ya komplit jadinya Komplit, ada. benar-benar. Jadi paket komplit ketika datang ke Bali gitu ya. Iya. Ya. Pak Adi, saya ingin tahu sedikit bagaimana memulai dari Taksu Desain ini, kan tadi sudah diceritakan. Jadi memang hobinya desain atau bagaimana ini sehingga terinspirasi untuk menjadi desainer? Saya hobi banget di desain. Awalnya saya dulu bergerak di bidang desain interior. Terus saya bikinkan interior untuk villa dan hotel awalnya. Begitu saya memproduksikan untuk semua seperti horden, apa namanya itu cushion, ya dan berbagai macam, dan beberapa juga kain-kain Bali saya kirim ke luar negeri dulunya. Cuman dulu saya nggak pakai brand Taksu. Mereka yang kasih brand, saya produksikan. Ya itu titik yang saya yang begitu jenuh, sehingga saya mau membuat brand untuk orang Bali, dipakai orang Bali dan dikenal nanti harapannya di mancanegara juga. Jadi lebih bangga kita produk kita dipakai orang Bali dulu lah, gitu kan. Jadi bisa nanti terkenal kan, itu ya Astungkara kan. Iya. Jadi memang seharusnya memang masyarakat Bali ini bangga ya. Bangga banget. Kenapa kita dari dulu nggak seperti ini, gitu kan. Jadi saya harapkan anak-anak muda juga mampu juga untuk mengolah kembali ininya, skillnya. Jangan takut mencoba, gali potensi yang udah ada, pasti bakalan jadi kok. Iya. Jadi ini memang anak-anak muda, peran-peran anak-anak muda ini sangat dibutuhkan ya untuk bangsa ini gitu ya, terutama anak-anak muda di Bali yang jangan menunggu kapan pandemi ini selesai, tapi apa yang bisa kita lakukan? Ya, jangan berdiam diri. Ayo kita bangkit lagi. Ayo kita olah yang ada. Jangan lagi berpikir ke satu titik gitu kan. Kita harus benar-benar memikirkan, kita harus jalan terus, nggak mandek gitu. Sehingga ya ekonomi kita nggak lagi turun gitu. Kita masih bisa terus bergerak, perputaran ekonomi juga masih stabil gitu ya, harapannya. Semoga kita juga bisa melewati pandemi ini sama-sama ya. Pak Adi, mungkin disampaikan Pak Adi kepada para pelaku bisnis yang saat ini mungkin tidak siap ya dengan adanya pandemi, apa sih yang harus dilakukan di situasi seperti ini Pak Adi? Ayo, semua UMKM jangan pernah berhenti sampai di sini. Ini nggak tahu sampai kapan pandemi. Jadi kita kreasikan yang ada, kita tawarkan produk kita di lokal dulu, sehingga orang Bali, orang lokal mampu juga memakai produk kita. Dengan kita memakai produk kita, orang lain bakalan mengikuti itu. Harus dimulai dari diri sendiri dulu ya. Dari diri, pakai dari yang Bali dulu ya. Benar, pakai untuk kita dulu, baru kita tawarkan yang lain, dan mungkin akan mendunia nantinya. Karena kalau kita sudah memakai, kita lebih gampang untuk merekomendasikan. Benar. Cerita itu lebih gampang, saya sudah pakai. Iya, kita udah pakai gitu. Ini bagus ya. Pak Adi, mungkin terakhir ada yang disampaikan kepada pemerintah nih, terutama Bunda Putri Coaster nih, yang sudah mempelopori adanya pameran ini. Sukses sekali sama Bunda Putri Coaster selaku Ketua Dekranasda Bali. Ini sangat bagus banget, baik untuk UMKM. Kita bisa berpameran dan mempromosikan produk-produk kita di masa pandemi. Saya sangat bangga dengan Ibu Coaster yang begitu memberi ruang ke UKM, berinovasi, membimbing kita, membina kita sehingga jadilah seperti ini. Di awal kita memang berproduk untuk fashion adat, sekarang berkembang menjadi fashion yang lebih luas lagi. Sukses banget Bunda Putri. Luar biasa ya Pak Adi, terima kasih banyak informasinya karena waktu sudah habis. Sehat-sehat ya Pak, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan bisa melewati pandemi ini. Baik pemirsa, demikian tadi wawancara kami bersama dengan owner Taksu Desain, Pak Adi Mariana. Demikian bisnis Bali kali ini, saya Dewi Yuneri. Terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa. Om Santi 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 Om.